Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menakan nama saya Wandi Pratama, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi S1 Sistem Informasi. Kali ini akan menyelesaikan tugas kedua dari mata kuliah struktur data. Baik, kita langsung saja dalam pembahasan terkait soal nomor 1, yaitu program untuk mengurutkan data dari nilai yang terbesar ke yang terkecil menggunakan merge sort ya. Di sini terdapat metode main. Jadi di sininya metode utamanya yang di sini akan melakukan atau kita melakukan inisialisasi data array yang berisikan data kurang lebih seperti ini berupa angka. Lalu di sini nanti kita akan mencetak terlebih dahulu data awal sebelum diurutkan dengan menggunakan for ya, perulangan. Kemudian nanti barulah kita melakukan proses pengurutannya menggunakan metode merge sort tadi dengan memanggil metode yang setelah kita buat di atas, yaitu dengan nama sort seperti ini. Baru nanti hasilnya kita langsung tampilkan di bagian sini. Oke, baik, kita bahas terlebih dahulu untuk metode dari sortnya. Di sini kita mau masukkan datanya. Data ini yaitu data keseluruhan dari yang tersimpan di dalam variabel arraynya, variabel data ini. Kemudian nanti ini kita sebut dengan data kiri dan data kanan, itu total dari seluruh data yang dikurang satu. Oke, baik, kita langsung masuk ke bagian sortnya. Jadi kita udah punya data kanan dan kirinya, akan membandingkan menggunakan pengkondisian if jika nanti masih ada yang lebih dari satu elemen, maka nanti dicari titik tengahnya. Titik tengahnya itu dengan cara menghitung dari nilai. Jadi di sini kita maunya fungsi sort. Kita tadi telah mengetahui bahwa ada data kiri dan data kanan ya. Terus nanti di sini kita data kanannya kita lakukan pengecekan atau kondisian. Jika masih ada yang lebih dari satu elemen, maka nanti dia akan melakukan proses perhitungan mencari nilai tengahnya. Lalu nanti baru kita lakukan sort. Kemudian di sini juga melakukan bagian kanan dan kirinya, lalu nanti baru digabungkan. Nah, digabungkan ini menggunakan metode merge. Metode merge ini yang kita sandingkan atau deklarasikan di atas, yaitu di sini kalau itu melakukan perhitungan nanti dari dua array yang didapatnya. Terus nanti melakukan pembuatan array sementara untuk menyimpan elemen sementara dari proses itu tuh akan disimpan. Nah, dan nanti akan ada proses menyalin data array utama ke array yang sementara kiri dan kanannya. Lalu nanti baru melakukan inisialisasi indeks awal terlebih dahulu dari data kanan data kirinya dan array utamanya, dan menggunakan perulangan while, yaitu menggabungkan L dan data kiri dan kanannya kembali ke array utama, namun dengan berurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, nanti kalau seperti ini untuk proses perhitungannya ditambah menggunakan pengkondisian if else di sini. Jadi jika ada elemen di data kiri lebih besar dari atau sama dengan yang kanan, data kanannya, maka ambil nilai L-nya seperti itu. Kemudian ini bagian else-nya jika elemen kanannya itu lebih besar dari yang kiri, maka ambil nilai R-nya saja atau nilai kanannya saja. Nah, maka nanti setiap melakukan perpindahan posisi akan merubah indeksnya seperti ini. Ini incrementnya, melakukan penambahan satu angka setiap kali selesai eksekusi. Baik, nah di sini jika masih ada sisa dari elemen yang kanan, data kanannya, maka nanti masukkan semuanya ke array utama. Oke, baik, seperti itu. Dan juga nanti jika masih ada elemen yang sisa dari data yang kanan, maka dimasukkan langsung ke array utama. Jadi ini untuk yang kirinya, ini untuk yang kanannya. Baik, untuk yang jawaban soal yang pertama kurang lebih seperti itu. Sekarang untuk soal yang kedua, yaitu ini untuk mengurutkan data yang terbesar dan terkecil tetapi menggunakan counting sort ya. Ini sama, di sini kita membuat metode utamanya, yaitu ada datanya dan menampilkan sebelum datanya dirubah, dan juga nanti baru memanggil metode untuk melakukan proses pengurutannya.
Nah, ini nanti baru ditampilkan setelah datanya diurutkan. Oke, baik, di sini kita memasukkan, di sini kita langsung saja masukkan datanya. Lalu kita di sini melakukan mencari nilai maksimum untuk menemukan ukuran array count-nya. Nah, kita temukan dengan cara perulangan for seperti ini ya. Nanti setiap kali ada nilai maksimalnya akan dirubah ke variabel yang dideklarasikan di atas ini. Lalu nanti membuat array baru untuk count-nya untuk menghitung frekuensi kemunculan angka. Nah, nanti di sini baru kita ada proses menghitung jumlah kemunculan setiap angka. Oke, dengan menambahkan satu pada indeks sesuai nilai elemennya. Kemudian nanti ada proses pengisian kembali ke array utama dari yang besar ke yang kecil. Nah, kita kembali menggunakan for dan dibarengi dengan while. Nanti mulai dari angka yang terbesar terlebih dahulu selama masih ada elemen yang nilainya 1 atau bernilai i, maka nanti masukkan ke dalam array hasil. Oke, array Oke, kita array hasilnya kita masukkan ke dalam sini. Ya. Oke, baik. Kita akan lakukan pengurangan setiap kali jumlah elemen yang setelah dieksekusinya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba tes melakukan penjalan running. Kode untuk kodenya pertama. Ini data sebelum diurutkan dan ini datanya setelah diurutkan. Oke, ini untuk yang soal yang kedua. Kita running terlebih dahulu. Oke, ini untuk data yang sebelum diurutkan dan ini datanya yang setelah diurutkan. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.